Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Jaguna Saputra. Tak bosan, saya selalu mendoakan kepada subscriber channel ini. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, keselamatan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Adapun sekarang cuacanya lagi anginnya besar ya, kemudian lagi kering kemarau ya, hati-hati saja untuk aktivitas sehari-hari, apalagi ketika camping mungkin nanti ya kita menyalakan api terkena angin, nanti percikannya bisa terkena rumput atau daunan yang kering ya, bisa menyebabkan kebakaran. Banyak di berita-berita juga sekarang kejadian karena kemarau, angin besar menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran rumah dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan agar terus diberi kelancaran di setiap kegiatan kita. Kita lanjutkan kembali untuk video kali ini. Saya akan bahas lagi sebuah produk, karena kalau settingannya di ruangan-ruangan gitu ya, tidak di alam, berarti saya sedang pembahasan alat ya. Untuk camping nanti kita cari waktu lagi, karena ketika akan camping itu selalu ada halangan ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian di besok hari, minggu besok, kita dapat camping kembali. Untuk alat kali ini sebuah pusaka, sebuah golok ya. Bentuknya seperti ini. Ini golok dari mereknya Tramontina ya. Tramontina ini adalah produk Brazil ya, jadi made in Brazil. Si goloknya sendiri ini produksi dari Brazil ya, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ukurannya dulu saya sebutkan dulu untuk ukurannya nanti sebelum kita buka pusakanya. Jadi untuk ukurannya ini yang saya punya ukurannya 30 cm, jadi panjang bilangnya ya, jadi dari sini ke sini 30 cm. Ada juga yang 20 cm, sama ada yang paling panjang itu kalau tidak salah 61 cm. Jadi tinggal ini 30 tambah 30 lagi, berarti segini, kayak samurai ya, panjang ya. Nah ini untuk ukuran panjangnya. Kemudian si goloknya ini dibungkus sama sama sarung ya, sama sarungnya dari bahan kain ya. Coba kita buka saja untuk goloknya. Nah seperti ini. Oke, nah karena ini pusaka. Nah ini untuk goloknya seperti ini. Nah ya, jadi ini untuk golok dan ini untuk sarungnya. Untuk sarungnya sendiri ini bahannya dari kain untuk bagian luarnya ya, saya simpan dulu. Nah, kemudian ini bagian dalamnya kayak spons gitu ya, spons kayak buat sendal gitu tuh. Ini spons, dalamnya, luarnya dilapisin sama kain ya, seperti ini. Untuk sarungnya ukurannya menyesuaikan sama panjang goloknya ya. Nah untuk goloknya sendiri seperti ini bentuknya, jadi ukurannya yang tadi saya sudah bilang, ini 30 cm itu dari sini ke sini itu 30 cm. Untuk handle-nya berapa cm ya, ini ya sekitar 10 cm ada ya. Nah, sekitar 10 cm untuk handle-nya. Nah bentuknya seperti ini. Untuk handle-nya kebetulan yang saya miliki ini terbuat dari bahan kayu ya, ini kokoh sekali. Kemudian dieratkan antara handle sama goloknya menggunakan 3 pin ya. Ini 3 pengunci, ini udah agak goyang sih karena udah sering dipakai juga si gagangnya ya. Handle-nya jadi udah mulai goyang, tapi masih bisa dipakai. Ini yang saya punya udah hampir 5 tahun ya.
masih bagus sih ya, karat-karat dikit karena ini untuk bahan goloknya ini terbuat dari baja karbon, ya. Jadi ya tetap pasti berkarat gitu ya. Kemudian kuat sih gitu ya. Untuk diameternya ini ada yang 0,2 mili, ada yang 0,3 mili, 2 mili sama 3 mili lah gitu ya. Jadi ketebalannya 2 mili, ada yang 2 mili, ada yang 3 mili ya. Nah memang untuk ketebalan itu membuat si golok itu meleot gini sih gitu ya. Jadi tidak kokoh kayak golok yang biasa kita temui di pasar gitu ya, konvensional itu yang tebal gitu ya. Nah untuk golok Tramontina sendiri ini yang saya punya memang tidak terlalu kuat gitu ya, hanya masih bisa digunakan sih gitu, walaupun agak sedikit meleot tapi tidak sampai meleot banget ya. Apalagi ini kan terbuat dari bahan baja karbon, jadi tidak patah gitu ya, tidak patah, walaupun meleot tidak akan patah gitu ya. Nah bentuknya seperti ini masih bentuk asli, tidak dimodif ataupun dirubah ya. Untuk bentuknya untuk bagian atas lurus seperti ini, untuk bagian bawahnya melengkung sedikit terus lurus seperti ini ya. Nah untuk wilayahnya seperti ini, ada motor di sana, ada motor. Apakah kita tunggu? Aduh, motornya lama banget nih. Ayo gas. Sepertinya mau berangkat atau mau nyalain motor aja? Nah udah berangkat tuh. Kita lanjutkan. Ada iklan sedikit ya. Ya belum ada iklan yang dapat duit sih, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut, ini bahannya baja karbon ya, jadi tetap akan berkarat ya. Kemudian untuk ketajaman ininya, untuk ketajaman bilahnya, ketajaman goloknya ya, silahkan ini diasah lagi ya. Untuk pengasahannya bisa menggunakan batu asah yang kita sering lihat atau bisa beli di pasar, atau menggunakan gerinda ya. Nanti ditajemin nanti setajam mungkin ya. Untuk testernya, untuk nanti kita coba untuk seperti apa kekuatan tajamnya. Nanti kita coba. Untuk yang saya tahu ini bisa dipakai untuk, ada yang bisa dipakai untuk memotong hewan ada, tapi ini harus tajam sekali ya, karena kalau memotong hewan kan tidak boleh tumpul ya, karena akan menyiksa hewan. Kemudian ada yang dipakai untuk potong paku gini, nah itu ada yang bisa kepotong, sama ada yang batu gitu dipotong ini terbelah gitu. Tapi saya tidak akan mencobanya karena ketajamannya ini sebisa saya cuma seperti ini ya. Karena yang saya tahu pakai gerinda, jadi lebih tajam lagi. Akan saya coba untuk beberapa barang ya. Nah ini di sini ada, untuk tadi yang saya bilang made in Brazil, di sini ada tulisannya nih. Itu udah ketutup mungkin karat ya, made in Brazil di sini nih. Jadi dibuat dari Brazil. Ini saya coba ada kertas ya. Kembali lagi untuk ketajamannya kita yang ngasah ya. Jadi kalau ini tajam sekali ya hasilnya bagus, kalau ya kurang tajam harus diasah lagi ya. Saya juga nanti coba asah lagi kalau memang kurang tajam. Ini untuk tester sama nah ini kepotong ya. Kita coba yang geser lagi. Itu ya. Kembali lagi untuk ketajaman disesuaikan dengan mengasah. Nah gitu ya. Bagus ya. Lagi
seperti ini. Nah ini harus kepotong baru bisa ya. Ini ada satu lagi, coba lagi. Aduh, mantap nih. Mantap nih. Mantap ya. Tramontina. Nah, ini udah apa? Bertahun-tahun ini saya pakai dan hasilnya bagus sekali. Kita coba ke barang berikutnya. Nah, ini ada bambu ya, lumayan tebal juga nih. Kita coba bagi dua di sini ya. Apakah setajam silet? Enggak dong, pasti setajam golok ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bambunya kering ya, jadi lebih susah dibanding bambu yang basah yang baru ya. Ya, kita lanjut. Dengan sedikit tenaga. Oh, ini kebetulan tadi bagian buku ya, atau bagian sambungan bambu, jadi agak susah tadi ya, tapi sudah berhasil kita bagi dua ya. Ya, ini kebetulan bambunya kering juga. Ini saya tadi motongnya bagian sambungan juga, jadi agak lama ya, tapi berhasil juga. Untuk cara motongnya apa namanya, sesuai ketajaman ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. Cepat lambatnya tergantung ketajaman si golok, kemudian si teknik memotongnya. Jadi jangan lurus ya, jangan lurus begini berarti ya, dia harus miring juga. Nah, disesuaikan gitu ya, sekitar 45 derajat lah ya, jadi jangan apa gitulah ya, jadi pas ininya. Oke, kemudian untuk bahan baja karbon ini jadi tidak gampang gompal ya di sininya nih, di mata goloknya nih sininya ya. Jadi tidak gampang gompal karena ya itu bahannya terbuat dari karbon, jadi tidak yang gampang rusak di sininya gitu. Kemudian ini ada kayu bakar juga ini buat camping, kering-kering juga ya bahannya.
kita coba bagi dua juga ya. Kita coba, bismillah. Nih, tinggal potong aja. Nah, jadi terbagi dua. Untuk kerapihannya tinggal disesuaikan kita ketika motong ya. Jadi jangan satu arah aja, di sini satu garis ya. Satu garis, jadi ukurannya tidak berantakan lah ya. Jadi masih tetap rapi, walaupun menggunakan golok begitu ya. Nah, itu untuk tadi kita menggunakan bambu sama kayu bakar. Untuk goloknya ini sangat tajam ketika diasah dengan baik ya. Ini juga kemarin sudah saya asah juga, jadi biar tajam sekali. Kemudian untuk cara penyimpanannya ya, ini biar tidak terlalu karat atau membersihkan karatnya, atau ketika mau disimpan dengan jangka waktu yang agak lama, ini dilap dulu menggunakan minyak goreng ya, minyak sayur ya. Jadi nanti si minyaknya kita kasih ke tisu, dilembabkan aja, jangan terlalu basah si minyaknya. Kemudian dioleskan ke bagian goloknya satu bagian, kemudian ke satu bagian lagi diusapkan ya, agar terhindar dari karat gitu kalau menggunakan minyak. Kemudian setelah diminyakin, dilap lagi menggunakan tisu keringnya, jadi agar tetap bersih dan tidak terjadi karat. Oke, seperti itu. Luar biasa, Tramontina. Seperti itu hasil percobaannya ya, dan penjelasan dari golok pusaka Tramontinanya ya. Nah, ini berguna sekali nih untuk kegiatan sehari-hari ya, untuk kegiatan camping juga ini bagus sekali, untuk kegiatan hiking atau mendaki ke gunung ya. Ini sangat berguna sekali untuk ketika kita memotong-motong atau penjagaan diri, misalnya kalau di gunung dari hewan buas ya. Nah, bisa penjagaan diri, dan sangat praktis sekali, compact ya, tidak terlalu besar lah dan tidak terlalu panjang. Kalau ukuran kan tadi saya sudah bilang untuk ukurannya ada beberapa, tinggal menyesuaikan saja. Kemudian untuk sarungnya juga ini tidak terlalu besar, jadi enak dibawa-bawa. Ini bagian belakangnya ada cantolannya, jadi nanti bisa dipasang di sabuk di pinggir celana. Nah, untuk harganya sendiri ini tetap bervariasi, tapi hitungannya tidak mahal ya. Kurang lebih ini mungkin dari harga 100.000 sampai 200.000 ya, kurang lebih sesuai ukurannya. Walaupun barang impor hitungannya kan dari Brazil, kita datangkan ke Indonesia, ini harganya tidak mahal gitu, jadi masih terjangkau untuk kita yang senang dengan alat-alat golok-golok untuk kegiatan outdoor gitu ya. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Untuk yang belum jelas silahkan boleh tulis di kolom komentar, nanti saya balas. Itu dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that.